Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. لو تتعلم وتعلم الفاتة والاستفادة وتمسك على كتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah sehingga bisa hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap kita curah limpahkan kepada junjungan kita, kepada pemimpin kita, kepada idola kita, kepada suri tauladan kita, kepada panutan kita, kepada pemberi syafaat kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para penjadi ilmu yang dimuliakan oleh Allah, wabil khusus pemateri kita pada kesempatan kali ini Al-Ustaz Ali Shodiq Asa. Semoga kita semuanya masih senantiasa diberikan pertolongan dan taufik serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa selalu bersemangat untuk mencari ilmu dan selalu bersemangat untuk melakukan hal-hal yang baik semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Para pencari ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini akan kita bahas tentang fikih kurban. Kenapa harus ada pembahasan fikih kurban? Karena setiap ibadah itu jika nantinya tidak sah, maka percuma kita melakukan ibadah tersebut. Jadi orang yang benar-benar memperhatikan dalam hal urusan agamanya, pastinya dia juga akan memikirkan sesuatu yang berkaitan dengan ibadahnya sehari-hari. Dan karena ibadah kurban ini adalah ibadah tahunan, sehingga mungkin sebagian orang itu tidak tahu hukum-hukum yang terkait dengan fikih kurban gitu. Pertama akan saya mulai dulu tentang apa itu kurban. Kurban itu kalau dalam istilah fikihnya udhiyah, penyembelihan hewan kurban. Kurban itu adalah ma yudbahu minan na'ami taqarruban ilallahi ta'ala min yaumin nahri ila akhiri ayyamit tasyrik. Kurban itu adalah sesuatu yang disembelih dari hewan-hewan na'am. Hewan na'am itu semisal kayak kambing, sapi, unta, dan termasuk juga kerbau. Disembelih semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi misalnya orang menyembelih hewan, misalnya kambing atau sapi, tujuannya bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi untuk hal-hal yang lain, misalnya untuk sesajen dan lain sebagainya, itu tidak bisa disebut kurban. Yang bisa disebut kurban adalah taqarruban ilallah, semata-mata mendekatkan diri kepada Allah. Dilaksanakan kapan? Min yaumin nahri ila akhiri ayyamit tasyrik, dari hari nahar. Hari nahar itu ya waktu Idul Adha, itu dilakukan pada waktu Idul Adha sampai akhir hari tasyrik. Hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12, 13. Idul Adha itu kan tanggal 10 Dzulhijjah. Hari tasyrik tanggal 11, 12, 13. Itu keempat hari tersebut diharamkan untuk berpuasa. Hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha haram berpuasa. Kemudian kalau Idul Adha ditambah dengan 3 hari, tanggal 11, 12, 13 itu juga haram untuk berpuasa. Jadi jika ada sebagian orang yang memahami bahwasanya penyembelihan hewan kurban itu hanya dilakukan pada hari raya Idul Adha, itu tidak benar. Masih ada waktu yang cukup lama, masih ada 3 hari lagi setelah itu. Jadi masih boleh. Misalnya dengan alasan pada hari raya Idul Adha mungkin sudah terlalu banyak orang yang menyembelih hewan kurban, jadi daripada nanti tidak
maksimal, mending pada hari yang berikutnya. Ya boleh-boleh saja dan sah-sah saja. Itu terkait apa itu hewan kurban. Definisi dari apa yang dijelaskan oleh ulama-ulama ahli fikih. Kemudian yang berikutnya akan kami serahkan kepada Ustadz Ali untuk menjelaskan tentang hukum kurban itu sendiri apa. Apa hukumnya itu wajib, apa sunnah, apa makruh, apa haram, apa bagaimana. Kami pasrahkan sepenuhnya kepada Al-Mukarram Ustadz Ali Shodiq. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Segenap peserta kajian rutin Az-Zahra yang kami muliakan, wabil khusus kepada pengasuh Majelis Ta'lim Az-Zahra Al-Ustadz Muhammad Sofi LC MPD. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bisa bermuajahah di dalam rangka sharing. Jadi kami nanti berdua gantian ya, saling melengkapi antara saya dan beliau, sharing tentang masalah waqi'iyah yang akan kita lakukan, akan kita hadapi beberapa hari ke belakang ini, yaitu tentang masalah udhiyah sebagaimana yang sudah dijelaskan definisinya oleh beliau tadi. Jadi udhiyah atau kita kenal dengan istilah kurban, jadi dua nama itu untuk satu pekerjaan, yaitu yang kita kenal kalau dalam bahasa Indonesia ya berkorban. Jadi kenapa dinamakan udhiyah? Tadi sudah dijelaskan sebagian. Jadi karena terjadinya kurban ini, pekerjaan untuk melakukan kurban itu dilakukan pada waktu duha. Jadi udhiyah itu sama dengan asal katanya sama dengan kata duha itu ya. Makanya hari rayanya juga disebut Idul Adha kan. Jadi asal katanya sama, Idul Adha, kemudian waktu duha dan udhiyah. Udhiyah itu artinya sembelian kurban yang dilakukan di waktu duha. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa permulaan dari menyembelih kurban itu adalah pada hari Idul Adha itu. Jadi sekiranya waktu sudah cukup untuk melakukan sholat Idul Adha dan khutbah paling ringkas. Jadi itu mulainya sampai tadi akhirnya adalah akhir hari tasyrik, yaitu tanggal 13 Dzulhijjah. Kemudian hukum kurban itu sendiri, hukum kurban ini adalah sunnah muakkadah ya, sunnah yang sangat kokoh. Sunnah yang sangat kokoh. Di samping itu yang perlu dipahami dalam kesunahan kurban ini, ini jumhur ulama ya, mayoritas ulama mengatakan sunnah. Hanya madhabnya Imam Hanafi yang mengatakan kurban itu wajib. Jadi yang lain, tiga madhab yang lain, khususnya yang kita anut yaitu madhabnya Imam Syafi'i, itu sunnah. Lah sunnah ini sama seperti wajib ya. Sunnah itu sama seperti wajib. Kalau di dalam wajib kan fardu ya, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Maka dalam sunnah sama seperti itu juga. Ada sunnah ainiyah ya, sunnah ain lah gampangannya ya. Ada sunnah kifayah. Nah di dalam kurban, ketika seorang itu sendirian, tidak punya keluarga, maka hukumnya sunnah ain, sunnah ainiyah bagi dirinya untuk melakukan kurban. Bagi orang yang sudah berkeluarga ya, di mana dia tidak punya kemampuan untuk melakukan keseluruhan, misalnya anggota keluarganya 5, mau beli kambing 5 gitu, tidak cukup, maka berlaku hukum sunnah kifayah. Misalkan cukup sang ayah saja misalkan yang berkurban, maka ini sudah mencukupi kesunahnya dari yang lain.
Tetapi bukan berarti seperti yang banyak diperdebatkan beberapa tahun yang lampau ya, bahwa satu ekor kambing itu kemudian cukup untuk 7 orang. Tidak seperti itu. Yang dimaksud hukum sunnah kifayah ini sudah mencukupi ketika satu keluarga itu sudah ada yang berkorban, maka kesunahan untuk yang lain itu sudah gugur. Nah, gitu. Jadi bukan berarti kemudian semuanya satu kambing cukup untuk 7, tidak seperti itu pemahamannya ya. Nah itu sempat diperdebatkan di dunia maya juga ya, di medsos ya, banyak diperdebatkan seperti itu. Jadi itu hukum dari kurban itu. Kemudian kurban itu sendiri adalah termasuk syariat qadimah, syariat terdahulu, sudah dilakukan pada zaman nabi-nabi sebelum Kanjeng Nabi. Jadi ya terbukti di dalam Quran kita tahu bahwa putra dari Nabi Adam dulu, Habil dan Qabil, itu kan diperintah untuk berkurban oleh Allah. Di dalam Al-Quran disebut idz qarraba qurbanan fatuqubila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Jadi ketika Habil dan Qabil dua putra Nabi Adam berkurban, itu yang diterima fatuqubila min ahadihima, diterima kurbannya salah satu dari mereka, yaitu dari Habil. Nah, kebetulan Habil adalah seorang peternak, maka kurbannya adalah seekor kambing, seekor domba. Nah, sedangkan Qabil ya, itu adalah petani. Habil memilih ternaknya yang paling baik, Qabil yang paling jelek dari hasil taninya, maka walam yutaqabbal minal akhar, tidak diterima dari yang lain. Nah, terjadilah macam-macam peristiwa pembunuhan pertama di muka bumi lah itu, dan seterusnya, itu tidak berhubungan dengan kurban sebenarnya. Kemudian syariat ini juga dilakukan pada zaman Nabi Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim bermimpi sampai beberapa kali bermimpi untuk menyembelih putra yang paling disayangi. Lama tidak punya putra, begitu punya putra ada wahyu melalui mimpi beliau untuk menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail. Untuk membuktikan keimanannya, satu keluarga ini, Nabi Ibrahim, Sayyidah Hajar, kemudian Nabi Ismail, melakukan perintah Allah itu. Tetapi oleh Allah kemudian singkat cerita diganti dengan domba. Nah, wakilah domba ini bukan wakilah ya, menurut banyak penjelasan para mufassir, domba ini adalah domba yang dulu dikurbankan oleh Habil. Jadi diberikan sebagai pengganti dari Nabi Ismail itu. Nah, itu tentang hukum kurban. Jadi kurban itu sunnah ya, terutama menurut madhab kita, kecuali ketika kurban itu dinadari. Nah, kalau kurban kemudian dinadari maka menjadi wajib. Misalkan ada seorang punya kambing mengatakan saya akan berkorban dengan kambing ini, atau saya nadar untuk mengorbankan kambing ini nanti tanggal 10 Dzulhijjah, maka menjadi wajib. Yang asalnya sunnah kemudian menjadi. Tapi kalau tidak ada nadar, maka hukum kurban itu hanya sunnah saja. Kemudian kurban itu dianjurkan untuk dilakukan setiap tahun. Jadi setiap tahun selama dia mampu. Yang dimaksud mampu ya sama seperti kemampuan mengeluarkan zat itu ya, zakat. Jadi ketika dia punya kelebihan di hari Idul Adha sampai hari syrik, berarti hari tasyrik, dari kebutuhan keluarganya, maka itu dinamakan mampu. Maka ini sangat dianjurkan untuk melakukan kurban. Kemudian waktu menyembelih kurban tadi sudah dijelaskan ya. Jadi bahwa kurban ini dimulai ketika sudah melakukan sholat Idul Adha. Jadi kalau misalkan zaman sekarang ya, karena misalkan kurbannya banyak sampai ribuan, takut tidak nutut, disembelih malam hari, ini tidak sah sebagai kurban. Ya maka sebagai sedekah biasa saja, biar nyicil dulu, disembelih dulu, nanti besok gampang dibagikan gitu. Ini tidak bisa.
Jadi permulaan dari menyembelih kurban itu adalah ketika selesai sholat Idul Adha itu. Kemudian syarat-syarat dari hewan yang bisa dikorbankan, tadi sudah disebutkan bahwa yang bisa dijadikan korban itu adalah an-na'am dalam bahasa Arabnya, yaitu binatang-binatang ternak apa saja, kambing, kemudian sapi, unta, dan sejenisnya. Maksudnya di daerah Kudus ya. Kudus ya. Di daerah Kudus yang dari saking kasih sayangnya Sunan Kudus kepada orang-orang Hindu yang masuk Islam ya, sehingga tidak ada penyembelihan sapi di sana. Jadi bisa diganti dengan, kalau itu berupa seekor kambing ya. Kambing itu kan ada dua macam, yaitu domba dan kambing Jawa itu. Maduranya ambi kacang itu ya. Nah, kalau itu domba, maka disyaratkan domba itu harus sudah berumur 1 tahun. Atau paling tidak dia berumur 6 bulan. Yang penting sudah tanggal 1 giginya ini ya. Pongkak, copot ya. Iya, bahasa Maduranya pongkak. Poel kalau bahasa Jawa itu ya. Iya, copot giginya 1. Kemudian kalau kambing Jawa maka disyaratkan berumur 2 tahun. Demikian juga sapi. Sapi, kerbau itu syaratnya berumur 2 tahun. Kalau itu berupa unta, maka syaratnya adalah umur 5 tahun. Hewan yang bisa dikorbankan. Lah, zaman sekarang karena tertuntut ya, tuntutan pasar, kadang-kadang kan ya enggak sampai 1 tahun gitu. Kemudian kalau kambing apa itu? Domba. Bagaimana itu? Lah, untuk memudahkan masyarakat supaya tidak ruwet, kan pedagang berlomba-lomba sekarang. Walaupun anggaplah tidak memenuhi syarat umur itu ada yang sudah dijual untuk dijadikan hewan kurban. Lah, ini kita menyikapi hal tersebut ya, kita mengikuti pendapat-pendapat yang lebih ringan misalnya. Jadi tadi sudah disebutkan tidak harus umur 1 tahun. Yang penting kambing itu sudah tanggal giginya. Demikian juga yang berlaku pada kambing kacang itu tadi, kambing Jawa itu. Ada yang menyatakan, sebagian pendapat ulama Syafi'iyah, umur 1 tahun tidak sampai umur 1 tahun kambing Jawa itu sudah cukup gitu ya. Kemudian ada pendapat Imam Atha dan Imam Al-Auza'i yang mengatakan semua jenis hewan asalkan sudah tanggal itu giginya tadi, sudah pongkak Maduranya ini, maka bisa dijadikan hewan kurban. Ini untuk mempermudah ya, supaya tidak sulit, karena sekarang persaingan pasar gitu. Sehingga walaupun tidak memenuhi syarat kemudian sudah dijual untuk dijadikan kurban. Kemudian terkait dengan hewan itu sendiri, disyaratkan hewan itu tidak ada aib, tidak ada cacat yang bisa mengurangi kuantitas dari daging kurban. Ya apa saja banyak lah, misalkan pincang gitu ya. Kemudian sakit parah yang sangat menyebabkan hewan itu menjadi kurus, dagingnya berkurang. Nah, ini tidak cukup untuk dijadikan syarat hewan kurban. Kemudian syarat berikutnya adalah berniat ketika menyembelih kurban itu. Jadi diniati kurban ini untuk siapa. Kalau untuk dirinya sendiri ya diniati pakai bahasa Arab boleh, pakai bahasa Indonesia semengertinya nih. Misalkan pakai Arab, misalkan nawaitu ada sunnatil udhiyah an nafsi lillahi ta'ala. Niat saya melaksanakan kurban untuk diri saya lillahi ta'ala. Ini niat ketika menyembelih kurban itu. Kalau dia mewakili, yang menyembelih itu mewakili orang lain, ya disebutkan siapa namanya. Siapa namanya. Nah, itu yang wajib dilakukan ini. Atau paling tidak dia mentakyin. Nah, kalau ini kurban yang tidak ditentukan dengan nadar ya. Mentakyin kan, oh ini kambing ini untuk kurban saya, paling tidak begitu ya. Ini kurbannya si A, ini kurbannya si B gitu. Nah, tapi kalau kurban itu dinadari maka tidak butuh niat sudah ya. Kurban untuk kurban wajib ya. Kemudian konsekuensi dari perbedaan antara kurban sunnah dengan kurban wajib bagaimana? Kalau kurban sunnah itu orang yang berkurban
bisa merasakan, ya, ikut apa merasakan? Boleh makan. Boleh makan, boleh menikmati. Ini pengaruhnya bahasa Madura ya. Iya. Bisa merasakan. Boleh menikmati hewan kurban itu. Ya, maksimal lah sepertiga dari daging itu. Ya. Kalau Sepertiga. separuh lebih, Tat? Tak boleh ya, separuh lebih. Separuh lebih tak boleh. Bukan Ini kurban kurban ya. namanya. Jadi kalau misalkan dagingnya dapat gampang-gampangan 30 kilo gitu, maka maksimal dia menikmati daging kurban itu 10 kilo gitu. Jadi dibagi 3 paling tidak lah. Sepertiga untuk dirinya sendiri, sepertiga untuk disedekahkan kepada fakir miskin karena itu tujuan utamanya. Kemudian sepertiga sisanya untuk hadiah. Hadiah itu artinya tetangga-tetangga yang kaya-kaya enggak apa-apa diberi kurban. Beda dengan zakat ya, Ustaz. Ya, beda dengan zakat. Kalau zakat orang kaya kan enggak boleh. Ya, itu kalau kurban sunnah. Tetapi kalau itu kurban wajib, maka yang punya kurban ini tidak boleh ikut menikmati. Semuanya harus diberikannya, disedekahkan ini. Enggak boleh kalau kurban wajib itu. Ya, kurban wajib tadi itu karena dinadari, karena diniati. Kemudian kesunahan ketika berkorban itu, ya baca basmalah ini sunnah hukumnya ya. Jadi ini penting dipahami karena ada banyak orang mentak bocah bismillah Nggak sah. nggak sah, enggak Ya. itu basmalah itu sunnah. Yang wajib niatnya itu tadi. Bismillahirrahmanirrahim ini sunnah ya. Kemudian baca sholawat, kemudian penyembelih dan leher hewan yang disembelih ini dihadapkan ke arah kiblat. Ini sunnah ya. Andaikan tidak begitu ya tidak apa-apa itu ya. Sunnah ya. Sunnah lebih baik dilakukan, lebih banyak pahalanya. Kemudian mengumandangkan takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Kemudian berdoa ketika berkurban itu agar kurban itu diterima. Contohnya misalkan Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni. Ya Allah, kurban ini adalah minka wa ilaika, dari engkau dan kepada engkau. Kembalinya kurban itu ya. Fataqabbal minni, maka terimalah kurban ini dari kami. Kemudian hal lain yang terkait dengan kurban ini, misalkan yang banyak terjadi adalah tentang menjual daging kurban, menjual apa? Kulitnya. Nah, ini termasuk hal-hal yang dilarang ya. Jadi kurban itu plur ya, semuanya harus disodakohkan atau paling tidak dinikmati. Itu kalau itu kurban sunnah ya, dinikmati oleh dirinya sendiri sepertiganya. Tetapi tidak boleh dijual gitu ya. Dijual apakah itu dagingnya, kulitnya, atau apanya lah bagian-bagian tubuh dari hewan kurban itu, baik itu kurban yang wajib maupun kurban yang sunnah. Dijual sebelum dikasihkan kepada orang lain. Iya. Ya. Jadi demikian juga menjadikan yang banyak kan ya, banyak prakteknya juga itu saya lihat masih banyak terjadi kulitnya itu kemudian dijadikan ongkos jagalnya tukang potong hewannya. Ini juga tidak boleh seperti itu. Itu termasuk hal yang haram ya. Harus dikasih ongkos uang begitu saja Ya, atau harus, selain hewan kurban itu. Iya, dibayari. Tidak merupakan bagian dari hewan kurban itu, dibayar lain. Nah, ada yang membolehkan itu kalau tidak diserahkan atas nama upah. Ya diberikan sebagai sedekah. Iya. Nah, diberikan biasa ya. Tetapi kalau itu dijadikan upah dari penjagal itu, maka ya ini tidak boleh. Anggaplah rata-rata ya, walaupun ada penjagal yang kaya. Penjagal itu kan ya orang rata-rata lah, anggap golongan Menengah fakir ke atas. miskin juga gitu. Maka diberikan, ini merupakan bagiannya dan dia lebih berhak daripada orang lain. Wong sudah dia terlibat dari awal dalam proses kurban itu. Maka yang enggak usah dijadikan ongkos, itu diberikan. Ongkosnya lain nanti itu ya. Lah ini jangan terlalu kikir lah untuk memberikan ongkos yang lain. Ongkos kok diambilkan dari hewan kurban ini. Kemudian permasalahan lagi yang banyak di daerah itu ya, dan kita sering menerima juga seperti itu ya. Ada banyak orang yang kadang-kadang berkorban atas nama keluarganya yang sudah meninggal gitu. Ya. Lah bagaimana itu? Lah ini banyak perbedaan pendapat di antara ulama.
Jadi Imam Nawawi tidak memperbolehkan kurban atas nama mayit ini ketika tidak ada wasiat. Nah, ini Imam Nawawi. Tetapi ulama-ulama yang lain ini membolehkan. Nah, solusi yang terbaik kalau orang itu sudah meninggal, karena kan kurban ini kan ada keinginan dari orang yang berkurbannya. Kalau meninggal kan tidak bisa kita ketahui kalau tidak berwasiat kan. Yang terbaik itu adalah tetap berkurbannya itu atas nama yang hidup, tetapi pahalanya dihadiahkan kepada orang yang meninggal. Itu yang terbaik daripada untuk menghindari perselisihan pendapat ulama ini. Jadi kalau langsung niatnya itu kurbannya orang yang meninggal, maka terjadi perselisihan ulama. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Tetapi kalau kita niatkan pahalanya itu supaya sampai kepada orang yang meninggal, lah ini yang terbaik solusinya. Alasan dari ulama yang membolehkan kurban diniatkan untuk si mayit ini karena kurban ini juga bagian dari sedekah. Sedangkan sedekah ini juga masuk dalam hadis ketika anak Adam ini meninggal dunia, maka semua amalnya terputus kecuali 3 hal ini, termasuk sedekah. Nah, sedekah ini bagian juga dari kurban. Ini salah satu alasannya mereka yang membolehkan menyembelih hewan kurban ditujukan untuk orang yang sudah meninggal dunia walaupun tidak ada wasiat. Iya. Gitu. Jadi kan sama dengan solusi itu tadi kan. Iya. Jadi tetap yang menyembelih orang yang hidup, pahalanya diberikan pada orang yang meninggal itu ya. Atau begini Ustaz, yang sering terjadi juga, kadang-kadang sering terjadi pertanyaan, bagaimana hukumnya orang belum akikoh tapi dia mau kurban, boleh apa tidak boleh begitu? Dia belum akikoh tapi mau kurban, boleh apa tidak boleh? Ya. Jadi sama kan ya antara akikoh dan kurban, ketika tidak ada nadar, hukumnya sama-sama sunnah kan ya. Hukumnya sama-sama sunnah. Maka bagi orang yang misalkan belum akikoh, sementara akikoh itu juga sunnah kan hukumnya, ya berlaku hukum yang sama antara kurban dengan akikoh itu ya. Cuma kalau kita akan mendahulukan mana yang lebih penting, ya seorang yang belum akikoh mestinya ya akikohnya diselesaikan dulu. Karena perintahnya lebih dulu. Ya. Jadi batas waktunya itu kan kalau akikoh ya sejak lahir, pendapat ulama banyak itu, maksimal sampai baligh gitu ya. Jadi ketika seorang anak lahir sampai baligh itu adalah tanggungan orang tua untuk mengakikoi ya, bagi orang tua yang mampu gitu ya. Ketika sudah baligh, ini sudah lepas tanggungan orang tua. Ya, si anak bisa mengakikoi dirinya sendiri ya, sebagai tanda terima kasih kepada orang tuanya ya. Maka kalau dia belum akikoh, ya, sebaiknya akikohnya didahulukan. Tapi ya, kalau seandainya berkorban kan tetap sah. Iya, tetap sah. Ya bahkan tak lepas dari perbedaan pendapat itu tadi. Karena berkorban itu fungsinya lebih banyak kepada orang lain, maka ada yang kadang-kadang menganjurkan untuk berkurban. Ya begitulah perbedaan pendapat di antara ulama ya. Terus kemudian begini Zat, untuk menyikapi apakah kurban dulu atau akikah dulu, ini juga ada ragam pendapat dari kalangan para ulama. Bagaimana kalau sekaligus akikah dan kurban, apakah boleh? Kan dijelaskan oleh para ulama kalau menurut Imam Romli itu nanti boleh untuk akikoh sekaligus niat untuk kurban. Tapi menurut Ibnu Hajar tidak sah dan tidak boleh. Jadi ini kita sebenarnya tinggal pilih saja sebenarnya. Kalaupun pengen yang lebih ekonomis ya kurban sama akikoh jadikan satu, kan boleh. Toh di dalamnya juga ada pendapat yang memperbolehkan begitu. Iya. Jadi kembali kepada niatnya masing-masing ya. Artinya begini, bisa jadi orang yang akikoh sekaligus kurban itu adalah ciri-ciri orang yang kikir. Itu kan namanya. Tetapi bisa jadi karena niatnya yang baik,
Ya sudahlah, supaya saya dapat pahala kurban juga, mumpung ini akikohnya bersamaan dengan waktu kurban itu kan. Iya, Jadi betul. ini karena cerdas, bukan karena kikir. Jadi Beda. tergantung niat masing-masing itu. Terus kemudian begini Zat, biasanya kadang-kadang ada pertanyaan, hewan yang dibuat untuk kurban itu apakah harus laki-laki, apa boleh betina, atau mungkin bisa banci begitu? Iya, iya tadi syarat hewan yang bisa dikurbankan kan yang penting tidak cacat, baik Iya, jantan ataupun betina. sama-sama boleh. Cuma anjurannya itu jantan. Kenapa? Karena dagingnya hewan jantan itu lebih enak katanya. Tuh, yang ahli daging Ah, ini iya, lebih enak. itu Makanya hewan berarti ya, ya iya dimaksud hewan, ya, bukan orang ya. hewan, iya hewan ya. Kalau tidak usah dibahas yang lain. Makanya kenapa hewan jantan itu lebih mahal kan di pasaran, lebih mahal daripada hewan yang betina. Ya. Ya karena memang begini Zat, di masyarakat kita itu kadang-kadang seperti kurban atau akikoh itu masih Akikah. tanya, ini Iya. kalau betina, kambing betina boleh apa enggak boleh? Yang penting itu kan kambing, nah, begitu. Heeh. Iya, Bukan jenis yang lain iya, atau sapi kan sama-sama boleh. Begitu. iya. Jadi hanya dari sisi afdoliyah saja ya, Iya, keutamaan saja. Lebih utama hewan jantan, tetapi tidak wajib, bebas ya. Jantan atau betina yang penting memenuhi syarat tadi itu sudah. Syarat yang disebut umurnya, kemudian tidak cacat gitu ya. Kemudian ini juga terkait dengan akikoh itu. Ada yang tanya, kalau akikoh itu misalkan kalau laki-laki kan harus dua ya, bayi laki-laki harus dua. Kalau nyicil gimana mampunya sekarang? Boleh nyicil ya, tetapi banyak yang menyatakan harus sama lah. Jangan begini. Misalkan sekarang domba ya, domba yang disembelih. Nanti ketika memenuhi yang kedua pakai kambing kacang gitu, kambing Jawa. Ini kan tidak sama ini. Nah, diusahakan itu sama. Ketika nyicil kayak gitu itu ya. Itu banyak di desa-desa itu nanya itu ya, di daerah-daerah. Kalau bayinya laki-laki saya tidak mampu sekarang, ya sudah semampunya gitu. Tidak usah memaksakan diri. Wong ndak akikoh juga ada apa-apa. iya. Dan bahkan Ketika ada yang ada mengatakan kalau misalnya mampunya cuma satu, walaupun laki-laki, bayi ah, laki-laki ya cukup, iya, begitu. iya ketika mau nyicil silahkan, mampu hanya segitu. Bahkan kalau kita ikut sahabat Abdullah bin Abbas, boleh akikoh itu dengan hewan apa saja semampunya. Punya ayam ya ayam disembelih niat akikoh gitu. Nah ini solusi terbaik untuk masyarakat yang tidak mampu ya. Intinya apa, kesunahan akikoh itu terpenuhi. Ya kenapa? Ya banyak sudah dijelaskan kenapa harus akikoh. Karena akikoh itu ibaratnya tebusan kan ya. Jadi al-ghulamu murtahanun bi akikotihi kan gitu. Jadi seorang anak yang dilahirkan itu digadaikan dengan akikohnya. Tudbahu anhu yauma sabihi kan gitu terus hadis ya. Kemudian akikoh itu disembelih di hari ketujuhnya ya. Sunnahnya seperti itu. Apa maksudnya digadaikan? Seorang anak yang orang tuanya mampu kemudian tidak mengakikoi, ini ketika gadaiannya tidak ditebus, nanti di akhirat anak ini yang fungsinya tadi disebutkan oleh beliau bisa menjadi penebus ya bagi orang tua kan ini ya. Bisa menyafaati ya, bisa memberi syafaat kepada orang tua. Nah ketika orang tuanya mampu untuk akikoh tetapi tidak melakukan, maka sang anak tidak bisa nanti, tidak bisa di akhirat memberi syafaat kepada orang tua. Pada saat anak sudah Iya. meninggal sebelum Nah, usia balik. iya, ya bisa umum. Bisa umum ya. Iya, walaupun sudah balik kan nanti kan saling bantu ya. Anak itu kan ibaratnya manifestasi amal orang tua kan. Jadi kita kalau menjadi anak yang soleh, ya, itu kan bisa membantu orang tua, menyafaati orang tua nanti di hari kiamat. Loh, kok iya, kok tidak diakikoi? Nah, ini tidak bisa memberi syafaat. Itu fungsi akikoh sebenarnya. Maka kalau mampu ya diakikoi. Kalau tidak mampu ya itu ikut pendapatnya sahabat Abdullah bin Abbas, beli Bisa pakai ayam ya. itik Iya. disembelih, ngundang tetangga niat akikoh, sudah cukup gitu ya. Kalau tidak mampu. Terus juga begini Ustaz, yang membedakan antara akikoh dan kurban itu
Kalau akikoh itu kan dagingnya dibagikan dalam keadaan matang, artinya sudah dimasak. Kalau kurban itu dibagikan dalam keadaan mentah. Jadi salah satu perbedaan antara daging akikoh dan daging kurban gitu. Terus begini Ustaz, yang sering terjadi juga sering ditanyakan oleh sebagian orang itu, katanya orang kalau mau kurban itu udah boleh motong kuku, udah boleh motong rambut, atau apa saja yang terlepas dari tubuhnya itu pokoknya udah boleh. Khawatir nanti tidak sah kurbannya. Bagaimana Ustadz itu? Iya, itu terkait dengan ini sebuah hadis ya. Ya. Hadisnya saja. Jadi ada hadis begini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu dhibhun yadhbahuhu fa idza uhilla hilalu dzilhijjah fala ya'khudanna min sya'rihi wala min adfarihi syai'an hatta yudhhiya." Jadi sabda Kanjeng Nabi, seseorang yang akan melakukan kurban ya, dan telah masuk bulan Dzulhijjah, mulai tanggal 1 itu. Mana sudah kena. Maka dianjurkan untuk tidak Iya, memotong. Maka dianjurkan untuk tidak memotong kukunya, apalah melepas rambutnya dan lain sebagainya. Lah, larangan ini hukumnya itu tidak sampai pada derajat haram, hanya makruh gitu. Apa tujuannya? Ya supaya nanti ketika berkurban, ini kan bersamaan melepasnya itu ya. Jadi begitu dia menyembelih kurbannya, tubuhnya itu dalam keadaan jasmaninya ya, dalam keadaan lengkap kan, masih lengkap dirinya sendiri itu. Jadi ketika dia berkurban baru kukunya dipotong, kemudian rambutnya dipotong. Ini hanya segi kesunahan. Jadi sunnah seseorang yang akan melakukan kurban ketika sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah itu ditahan, tidak usah memotong kuku, tidak usah potong rambut sampai dia melaksanakan kurbannya. Jadi ini kan sunnah ya, hukumnya sunnah. Jadi sisi keutamaan kan lah ya, supaya badan kita itu benar-benar ikut berkurban semuanya kan ya, sampai selesainya kurban itu. Ya sama lah dengan permasalahan itu wanita yang sedang haid itu ya. Maka tidak dianjurkan untuk melepaskan bagian tubuhnya, maka termasuk mengeluarkan darah yang lain selain darah haidnya itu, misalkan melakukan bekam kan ya. Jadi tidak dianjurkan ketika haid. Kenapa? Ya karena dia menjaga itu supaya semua badannya itu yang dalam keadaan haid itu nanti disucikan. Tetapi bagaimana kalau sudah terlanjur lepas? Ya sudah, namanya terlanjur lepas. Tidak usah dicari tadi ya. Tidak usah dicari, tidak usah dikumpulkan, dimandikan, tidak usah itu ya. Nggak usah itu ya. Tapi anjurannya adalah ketika haid jangan sampai lepas supaya nanti disucikan semua kan. Nah, seperti itu. Kemudian ini mungkin akan kita lanjutkan 5 menit lagi Ustaz. Terus setelah itu akan dibuka pertanyaan gitu. Begini, yang juga sering terjadi di masyarakat itu adalah iuran kurban. Kadang-kadang ini dilakukan di sekolah atau di lembaga-lembaga tertentu. Misalkan muridnya satu sekolah itu ada 300, kemudian iuran sebesar 10.000 begitu misalnya, dan bisa untuk membeli kambing misalnya 3 dan diniatkan untuk kurban. Ini kira-kira boleh apa tidak boleh Ustaz? Iya, tadi sudah disebut di awal ya bahwa kurban itu kalau kambing itu berlaku untuk satu orang, kalau sapi untuk 7 orang. Maka kalau seorang itu berserikat ya, bersama-sama berkurban bersama ya, kalau 7 orang ya belinya sapi kan gitu. Iya berarti boleh. Kalau misalkan satu sapi, iya satu sapi yang untuk iuran 7 orang. Sudah jelas boleh ya. Kalau kambing bagaimana? Ya karena tidak memenuhi syarat ya. Tapi bagaimana kebiasaan-kebiasaan seperti itu? Ya kebiasaan itu baiklah, positif. Anggap latihan kurban gitu ya. Latihan kurban, tetapi tidak dijelaskan bahwa itu tidak berhukum kurban ya, sedekah biasa. Jadi sedekah biasa bukan kurban. Tapi itu jangan dilarang. Sudah teruskan, kebiasaan itu kan melatih seorang untuk berkurban walaupun hakikatnya bukan kurban. Jadi latihan kurban itu ya.
termasuk korban perasaan. Sudah terbiasa kalau itu. Iya. Mungkin dari sini ada yang mau bertanya, dipersilakan. Atau mungkin ada pertanyaan di YouTube atau di sini mungkin ada yang mau tanya, dipersilakan. Yang mau bertanya. Silakan yang mau bertanya. Ada? Iya. Dibacakan aja. Apa? Pertanyaannya apa? Tapi uang yang maksudnya gimana itu? Oh begitu. Iya. Iya. Agak berat ini pertanyaannya ini. Silakan Ustadz. Yang pasti kan ketika itu hewannya juga termasuk yang tadi disebutkan antara kambing atau sapi atau unta, kemudian memenuhi syarat. Kira-kira bagaimana Ustadz? Iya. Jadi kalau masalah uang apa untuk korban itu, untuk membeli hewan kurban itu adalah uang dari riba, ya ini kan kalau secara dohirnya tidak terkait dengan syarat kurbannya. Iya betul. Yang penting apa syarat-syarat dari hewan kurban itu terpenuhi, ya maka kurban jadi. Korbannya sah. Cuma kaitannya ketika sesuatu itu dilakukan dengan sesuatu yang haram, maka itu kaitannya dengan yang lain. Sama lah seperti kita misalkan sholat di bumi yang digosok ya, ndak izin milihnya. Pokok langsung masuk sholat ya sudah sah sholatnya. Berarti urusan diterima dan tidak diterima iya, begitu Ustaz, kaitannya dengan syartul qabul itu nanti ya. Nah, syarat diterimanya ibadah kan ya, harus halal dan lain sebagainya itu. Begitu jawabannya. Ada pertanyaan lain? Jadi ya tetap sah, kurbannya tetap sah. Cuma apakah diterima atau tidak diterima itu urusan Allah itu. Sama seperti orang sholat pakai bajunya orang tanpa izin. Kalau ditanyakan sah pada sah, ya sah. Diterima atau tidak diterima, nggak tahu. Bisa jadi kebanyakan tidak diterima. Ada lagi? Iya silakan. TKI Malaysia. Yang berkorban yang di Malaysia, cuma disuruh menyembelih di Indonesia. Nah, begitu Zat pertanyaannya Zat. Jadi mentransfer kurban di luar daerah, apakah itu diperbolehkan? Apakah itu diperbolehkan? Jadi ini ya permasalahan berkorban di tempat yang jauh itu sama dengan permasalahan zakat ya. Yeah. Sama dengan permasalahan zakat. Jadi dikiaskan kepada masalah pemindahan zakat. Nah, pemindahan zakat itu ya ada perbedaan di antara ulama ya. Ada yang bolehkan, ada yang tidak. Tetapi di sini disebutkan di dalam kitab Kifayatul Akhyar, jadi wasahihuna al-jawaz. Jadi memindah kurban itu ya dalam arti berkorban di tempat yang jauh itu dibolehkan ya. Dibolehkan, jadi boleh dibayar. Ya pokok jelas itu, pokok jelas. Artinya ketika dia menyerahkan uang itu betul-betul orang yang dipasrai, wakilnya itu ya, wakilnya mudhahi, wakilnya orang yang berkorban itu betul-betul meniatkan untuk kurban dari yang bersangkutan. Betul-betul jujur dan amanah ya. Jadi susahnya kan sekarang itu banyak lembaga-lembaga yang atas nama agama tidak jujur, tidak amanah itu. Ya mohon maaf, ada yang peduli Palestina, nyatanya uangnya tidak jelas. Iya, tidak jelas kemana itu. Nah, itu kayak gitu itu harus kita hati-hati, termasuk dalam berkorban itu. Ya, kalau misalkan terpaksa harus berkorban di tempat yang jauh, maka
ya kita harus teliti bahwa kurban itu betul-betul sampai ya, betul-betul dilaksanakan sesuai dengan syarat-syaratnya ini. Ada lagi pertanyaan dari sini yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada. Atau barangkali mau ditambahi sedikit Ustadz, ada pertanyaan lagi? Oh ya, yang sekiranya penting-penting aja. Ya coba bacakan, silakan. Oh ya, kayaknya ini anak ibu kota ini. Ya. Ya. Artinya mengakikahi anak yang sudah meninggal, begitu. Pertanyaan pertama tadi sudah dijawab Ustaz ya. Iya, Jadi sudah. menggabung antara kurban dan akikoh. Pertanyaan pertama tidak apa-apa menurut Imam Ar-Romli, walaupun menurut Ibnu Hajar tidak boleh. Tapi kan intinya ada yang memperbolehkan. Toh yang memperbolehkan juga bukan imam-imam yang di sini, tapi imam besar itu, Imam Romli. Itu mengakikahi anak yang sudah meninggal dunia, Ustaz. Iya. Akikoh sebagaimana tadi sudah disebutkan menjadi tanggung jawab dari orang tua. Itu kan dua kan ya, pertanyaan balik atau meninggal kan ya. Balik dan meninggalnya. Kalau anak itu sudah balik, maka kesunahan dari akikoh itu beralih kepada sang anak ya. Beralih kepada sang anak. Jadi dia dibolehkan untuk mengakikohi dirinya sendiri sebagai pengganti dari orang tuanya. Nah, sekarang kalau anak yang meninggal, ya tergantung. Kalau anak itu yang meninggal itu sebelum balik, maka tetap juga dianjurkan bagi orang tuanya untuk mengakikahi dia. Ya, dalam rangka tebusan itu tadi, itu tetap dianjurkan untuk diakikahi. Kalau sudah balik, nah, kalau sudah balik, maka kesunahan itu berpindah kepada sang anak. Sang anak untuk mengakikahi dirinya sendiri. Kalaupun misalnya setelah balik meninggal dunia si anak, kemudian diakikahi oleh orang tuanya, kalaupun tidak sah toh tetap jadi sedekah ya Ustaz ya. Iya. Artinya pahalanya tetap nanti bisa nyampe kepada si anak yang sudah meninggal dunia itu. Ada lagi? Oh banyak ya. Ya jangan dibaca semua. Ya. Ya silakan. Ya. Dalam Al-Quran atau hadis? Ada pertanyaan lain? Oh iya. Untuk yang pertanyaan pertama mungkin saya lewati dulu ya. Apa tadi perbedaan akikah dengan kurban sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah ya? Kayaknya ini orangnya ini agak ketat ini. Harus Al-Quran, harus As-Sunnah ini kayak. Oh enggak, yang ahli Quran. Ya tadi kan sudah disebutkan bahwa kurban dan akikah itu sama-sama hukumnya sunnah kalau tidak dinadarkan. Hanya saja memang kalau di dalam Al-Quran memang dalil yang sangat ini, termasuk keutamaan kurban itu kan sangat besar sekali. Salah satunya adalah setiap tetesan dari darah itu dinilai kebaikan. Setiap rambut dari hewan itu juga dinilai kebaikan. Ini ketika kita berkaca kepada hadis Nabi. Tapi kalau di dalam Al-Quran kan tidak ada yang menjelaskan tentang kurban. Yang ada adalah washolli li rabbika wanhar, ya menjelaskan keutamaan itu juga, perintah untuk kurban. Artinya di situ juga sholat Idul Adha itu juga termasuk punya keutamaan tersendiri. Yang tadi kalau yang ditanyakan tadi itu hewan kurban, maka sunnahnya diberikan dalam keadaan mentah, bukan matang. Sunnahnya diberikan dalam keadaan mentah. Silakan ditambahi Ustaz Ali. Iya. Di Al-Quran tadi di awal saya sudah menyebutkan bahwa
tadhiyah atau kurban itu merupakan syariah qadimah, ya, syariah yang terdahulu. Itu di Al-Quran disebut secara umum begini, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Ini dalil kurban yang berlaku umum, global ya, untuk semua umat. Jadi walikulli ummatin ja'alna mansaka. Jadi dan kami jadikan bagi setiap umat mansakan. Ya, mansakan ini dimaknai sebagai kurban ya, penyembelihan kurban. Tujuannya apa? Liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Supaya mereka menyebut nama Allah, mengingat nama Allah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Nah, terhadap rizki yang kami berikan kepada mereka yang berupa bahimatil an'am, hewan-hewan ternak itu. Ini dalil kurban di dalam Al-Quran. Di hadis tadi sudah disebutkan ya. Kemudian akikoh itu yang saya sebutkan hadisnya tadi itu. Jadi al-gulam murtahanun bi aqiqatih. Jadi seorang anak yang dilahirkan itu murtahanun bi aqiqatih. Jadi tergadaikan dengan akikohnya. Bahwa anhu yauma sabi'i, kemudian disembelih pada hari ketujuh, kemudian yusamma fihi gitu ya, diberi nama dan dicukur itu ya rambutnya dan seterusnya, itu hadisnya. Kemudian tadi terkait dengan hewan kurban, daging kurban, dagingnya ya. Nah, tadi sudah dijelaskan sudah. Kalau kurban itu anjurannya adalah diberikan dalam keadaan mentah. Kalau akikoh diberikan dalam keadaan matang. Nah, cuma ada sedikit permasalahan yang kadang ditanyakan, bagaimana kalau yang nerima kurban itu non muslim? Nah, non muslim, ya kasihan kan, ada tetangga satu non muslim minoritas sendirian gitu. Kemudian kok tidak diberi ya. Lah ini ulama menganjurkan kalau itu daging kurban ya, itu sebaiknya dimasak dulu, kemudian diberikan kepada pihak non muslim ini gitu ya. Dan itu diambilkan dari bagian sedekah itu. Tadi kan dibagi 3 itu ya. Nah, tadi kan tanya peruntukannya juga kan. Jadi paling tidak daging kurban itu dibagi 3. Ada yang dinikmati sendiri, boleh kalau itu kurban sunnah ya, sepertiganya, kemudian sepertiga disedekahkan, kemudian yang sepertiga lain dihadiahkan. Jadi seperti itu. Kalau akikoh itu anjurannya adalah dimasak dengan masakan yang manis juga. Ya, banyak rahasia di dalamnya kenapa harus manis. Ya, biar anaknya jadi anak yang manis. Biar anaknya akhlaknya manis kan begitu. Iya. Terus tidak boleh dipotong-potong ruas-ruasnya itu. Biar anaknya kuat kalau akikah. Mungkin 1 atau 2 pertanyaan lagi Ustadz ya, biar tidak terlalu siang karena sebagian juga pasti mau beraktivitas yang pasti dilakukan setiap hari. Mungkin bisa dibacakan 1 atau 2 lagi pertanyaan. Ya. 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 Ini yang tanya non muslim. Dia mau kurban begitu. Oh ya. Ya. Non muslim betul ya. Jadi ada orang ya. Ya. Jadi begini. Allah itu pasti akan membalas kebaikan dari orang yang berbuat baik. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Jadi ya pasti ada imbalannya. Karena dia berbuat baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Dan yang pasti setiap apapun yang kita lakukan ada timbal balik. Cuma urusan pahala ini diserahkan kepada Allah. Cuma kalau dia nanti berkurban, misalkan mau ikut apa yang dilakukan oleh orang muslim, ya pasti dia menjadi orang baik dan nanti akan mendapatkan imbalan-imbalan yang baik. Begitu. Bisa ditambahi Ustaz? Iya. Ya itu sudah jelas betul sudah. Jadi ada kalanya orang non muslim yang berbuat baik itu ya menurut keyakinan kita ya, karena kita kan punya keyakinan masing-masing yang kita tidak bisa memaksakan ya.
Ya. Silakan selain Islam, orang yang selain Islam punya keyakinannya bahwa dia akan masuk surga, silahkan, itu kan tidak ada larangan kan. Nah, sementara kita punya keyakinan yang tidak sama seperti itu, ya itu keyakinan masing-masing. Nah, paling tidak orang-orang non Muslim yang meniru, katakanlah begitu, meniru syariat-syariat orang Islam, ketika dia lakukan, ada kemungkinan Allah akan membalasnya. Apa balasan Allah? Ya berupa hidayah. Kadang-kadang diberi hidayah. Berapa banyak cerita ya orang-orang Yahudi yang begitu menghormati kelahiran Nabi, akhirnya dia diberi hidayah untuk masuk Islam ini. Nah, itu faedah-faedah yang tersembunyi itu ya. Nah, dan itu orang kok non Muslim ya kemudian menjadi Islam di akhir hidupnya, itu murni hilang semua dosanya kan ya. Ya menurut versi kita, versi keyakinan kita. Jadi yakinlah bahwa semua kebaikan itu tidak akan disia-siakan oleh Allah sebagaimana yang sudah disampaikan oleh beliau itu. Itu. Di sini mungkin ada yang mau bertanya? Ya, satu aja ya. Setelah ini langsung kita tutup. Ya. Jadi begini Ustaz, pertanyaannya, ada orang tua bernazar untuk berkorban, kemudian belum sempat terlaksana sampai akhirnya si orang tua ini meninggal dunia. Apakah kewajiban bernazar ini, kewajiban melakukan nazar ini, apakah bisa berpindah kepada anaknya atau ahli warisnya atau keluarganya begitu? Iya, karena sudah jadi nazar dan itu kewajiban ya, sama dengan kewajiban lainnya, sama dengan hutang dan lain sebagainya harus dipenuhi. Jadi ahli waris, bahkan sebelum harta itu dibagi oleh ahli waris, itu dulu yang harus diselesaikan kewajiban-kewajiban itu, hutangnya, kemudian wasiatnya, termasuk nadar-nadarnya di sini. Jadi tetap tanggungan dari ahli waris itu untuk memenuhi, karena sudah wajib kan ya, sudah menjadi wajib. Wajib apabila ditinggalkan berdosa begitu ya Ustaz ya. Karena wajib nadar termasuk wajib. Ya, maka ya keliru kalau kemudian belum apa-apa sudah dibagi warisannya, padahal kewajiban-kewajiban belum dipenuhi. Termasuk biaya-biaya yang untuk misalkan sehari-harinya untuk tahlilan itu yang wajib-wajib dulu selesaikan. Diselesaikan dulu. Ya untungnya kalau di masyarakat kita ya tradisi tahlilan itu kan ditunjang oleh bantuan dari tetangga-tetangga. Untungnya masih itu ya. Tidak dari harta warisan kan. Ya, seperti itu. Cukup Ustaz ya. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Saya kira mungkin masih banyak pertanyaan yang perlu untuk ditanyakan, tapi mungkin bisa ditanyakan di lain kesempatan, atau bisa ditanyakan di YouTube atau lewat WA atau lewat grup, kami persilahkan. Dan semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan kali ini beriring dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ilmu yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Ala hadiniyah wa likulli lillatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ini yang bisa kami sampaikan, kami selaku Khadimul Majlis Az-Zahra, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pemateri Ustadz Ali Sotik Asa dan kepada semua yang menyaksikan baik secara langsung maupun lewat streaming. Semoga semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.